tinjok lawai, duit 5 juta, ini duitnya 5 juta, saya ketahuinya motor itu 6 juta. Nah kalau dia laku 6,5, 500 yang kita bagi untungnya, ini kan rugi, bukannya untung, bukan Tejo. Ada 6 channel lah. Ada 6 channel. 6 channel yang memang alhamdulillah ke-6-6-nya itu menghasilkan semua. Bahkan hari ini ada satu channel yang memang kita lagi dari tutorial kita rubah ke wisata kuliner. Karena kita sudah kehabisan ide juga untuk tutorial kebetulan perawatan wajah waktu itu kan. Udah kehabisan ide. Ya udah deh coba setelah lama berpikir ya udah deh coba wisata kuliner aja deh, ini kayaknya memang zaman ke zaman juga selalu ada itu kan, yang selalu ada yang baru baik tempat wisata ataupun kulinernya gitu kan. Tapi hari ini masih hilang lagi penonton gitu kan. Tapi kita dari segmen challenge kita ganti prank kan pasti hilang nih gitu loh viewernya ya enggak. Iya. Nah, hari ini yang saya harus terima konsekuensinya yaitu tadi yang tadinya channel Tiada Tara TV itu kan tadi kan Tegar Tiada Tara nih, dia khusus reality show, termasuk ada penarikan pusaka segala macam gitu kan. Kita ganti channel segmen news, hilang ya. viewer tuh banyak hilang, berkurang. Tadinya kita upload itu bisa puluhan ribu bahkan jutaan viewer, sekarang paling 200, 300 berat iya, ya berat. untuk naik ke 1000 aja kayaknya agak berat gitu kan. Tapi konsekuensinya memang itu yang harus kita terima. Cuman syukurnya gitu kan dari AdSense kita nggak dapat lah katakan ya, hanya sedikit. Tapi dari offline-nya Ya. pada prinsipnya gini, sosial media itu mampu merubah kehidupan saya yang memang dulu jauh dari kata baik, ya enggak, jauh dari kata teratur. Dengan adanya undang-undang IT, adanya pedoman komunitas, nah di situ justru saya ngerasa hidup saya pun ada yang mengatur. Karya-karya saya pun gitu artinya. Alhamdulillah sampai hari ini nggak ada teguran, apalagi di banned ya kan, apalagi sampai disomasi itu. Alhamdulillah, artinya karena itu tadi kita sudah hidup kita sekarang sudah berbeda lah dengan yang dulu. Walaupun ada beberapa karya gitu ya, yang kadang memang harus mengingatkan kembali gitu ya, dengan peristiwa dulu. Cuman alhamdulillah justru karena kita kemas dalam film dokumenter, jadi justru itu menjadi edukasi gitu. Karena artinya gini, sempat kembali lagi ya, karena kita tadi hobi baca, ada artikel yang saya baca itu gini, ternyata kita semasa hidup itu bisa juga bukan hanya ilmu jariah atau amal jariah aja gitu. Ada juga dosa jariah yang tanpa kita sadari mungkin yang kita tinggalkan. Di zaman waktu itu, saya kan banyak juga nih setelah saya sudah sekian bertahun-tahun ya nggak hidup dengan kehidupan jahil ya tuh. Saya sudah mulai ada junior nih. Ya enggak, harus regenerasi dong, semua kan memang harus ada fasenya. Saya sadar, saya teringat alangkah banyak ilmu-ilmu yang saya ajarkan ke junior-junior saya. Cara nyopet yang baik kayak mana, cara jambret yang aman kayak mana, cara kita ngebegal yang baik, yang aman itu seperti apa. Apalagi kalau murid udah jadi guru juga, tambah panjang dosa jariahnya. Jadi lamunan saya di situ kan. Saya nggak ya, artinya dengan lamunan itu ya Allah, alangkah banyak dosa saya. Dengan dosa saya yang ada yang saya ingat gitu kan, ngebayangin aja saya nggak siap gitu. Apalagi ada beberapa yang memang saya ada rasa takut, ada ketakutan yang luar biasa gini. Jangan-jangan ini menjadi bagian dari dosa jariah saya. Nah, untuk mengimbangi itu tadi, ya itulah saya mulai akhirnya terinspirasi untuk membuat channel-channel yang mengedukasi. Berharap nantinya ketika memang Agus sudah nggak ada lagi,
kok karya-karya ini masih bisa mengedukasi sehingga Iya. bisa ngimbangin lah dengan Iya. dosa jariah saya tadi gitu. Ya, dengan edukasi ilmu-ilmu yang bermanfaat ya. Ya, artinya harapan Harapannya. apa yang saya sudah perbuat. Jadi alhamdulillah 2 tahun ini kita kontennya memang benar-benar mengedukasi semua. Edukasi ya. Nah, dari sisi kebudayaan, dari sisi seni ya enggak, ataupun berita ataupun informasi lah ya, informasi positif yang memang bisa mungkin memotivasi adik-adik ataupun netizen yang lain. Harapan saya nantinya inilah yang akan membantu saya di sana nanti, nutupin dengan ketidaktahuan saya pada saat itu, gitu kan, dengan ketidakpahaman saya waktu itu, dan memang waktu itu siapapun orangnya saya yakin sih nggak ada lah cita-cita dia. Iya. Tapi karena memang situasi yang Semua membuat kita harus seperti itu, karena semua punya masa silam. ya Iya. hanya tinggal ada yang mau mengakui atau enggak. Ya Iya. kan? Daripada masa lalunya baik, istilahnya masa depannya, masa kemudiannya malah brutal, itu lebih. Iya benar. Iya kan? Iya. Tapi ada, ya itulah yang ada kesepakatan saya dengan kawan-kawan yang dulu Iya. pernah disebut brengsek, disebut bajingan, disebut penjahat, apa aja sebutan awam, ya enggak. Hari ini alhamdulillah ketika kami kumpul, itu teman-teman juga ada yang anaknya sudah di tahfiz Quran, ada yang sudah jadi guru agama, bahkan ada yang menikah dan polisi, sementara dia anaknya ini memang sudah hafiz Quran juga di pondok. Hanya ada kesepakatan juga obrolan kami. Berarti kita yang bajingan, dulu bajingan gitu kan, Iya. hari ini kita menjadi suami yang baik gitu loh. Iya. Sementara mereka yang baik hari ini ya belum menemukan jati diri kadang sebagai seorang suami gitu kan. Mereka masih harus hidup dengan Mencari. 2 aturan kadang. Aturan dari orang tua, aturan dari keadaan ya kan. Artinya ada kesepakatan obrolan kami walaupun dengan candaan, berarti kita yang brengsek, yang bajingan ini justru hari ini kita menjadi suami yang baik bagi istri-istri kita. Karena ngelihat biasanya pengalaman yang buruk itu si pelaku ini nggak mau si anak dan si istri itu mengalami yang sama. Iya, karena kita memang sudah paham banget, Iya. gitu kan? Paham banget Gimana kerasnya, adrenalin gimana pada ininya. saat itu. Iya. Artinya kita tahu betul lah itu kan gimana kerasnya kehidupan Iya. itu. Jadi walaupun hari ini ketika orang sudah melihat saya sebagai YouTuber, banyak orang yang pengen seperti Bang Agus, datang ke rumah, ada yang nelpon, Bang, pengen ke rumah Bang, pengen belajar, pengen seperti Bang Agus. Dalam hati saya sendiri, saya berpikir gini, apa kamu kuat untuk menjadi saya gitu. Seandainya kamu tahu gimana Awalnya gimana kerasnya kehidupan menempa saya untuk menjadi seperti ini gitu. Iya. Karena saya lahir nggak serta-merta dengan Langsung fasilitas jadi yang cukup, sebagai ya YouTuber. kan? Atau langsung dikader dari kecil, memang kamu nanti harus jadi entertainer kan enggak. Iya. YouTuber nih, dari artinya mulai menggelutin YouTuber tuh 2015. 2015 akhir lah 15 kita ya. mulai bergerak itu. Nah, abang kan juga dikenal sebagai media nih, Iya. wartawan ya, Iya. jurnalis. YouTube dulu atau media dulu nih? Tetap YouTube. YouTube dulu Tetap ya. YouTube. Akhirnya dikenal sebagai Jadi media. Jadi ada peristiwa 2018, ya artinya pesta demokrasi, ya kan? Tapi pada saat itu sebenarnya yang terjadi di kelompok kami itu perang politik, perang politik. bukan lagi pesta demokrasi. Oh, udah gitu. perang. Sudah Bukan lagi seperti pesta perang, aja. iya. Artinya karena memang dari sosial media luar biasa, hantaman demi hantaman yang enggak, belum lagi dengan strategi-strategi yang lain. Pada saat itu yang kami lihat gitu, wallahi kami bukan saya ya, ini kita bicara personal. Saya nggak melihat, oh saya harus dukung A atau B, atau saya benci dan si B, atau ini ada peluang untuk dapat emas dari sini. Enggak kesananya. Tapi yang saya lihat ada sesuatu yang memang harus dibenahi. Ada tangan-tangan jahat yang memang harus kita singkirkan. Buatlah konten-konten untuk menguak fakta itu. Jadi ada investigasi lah, segmen investigasi gitu.
Nah, ternyata dari konten saya ini tadi, alhamdulillah 4 kali dilaporin. 4 kali dilaporin. Alhamdulillah ya. Belum lagi yang diteror, Ah, belum lagi yang mau dibunuh. ah, Ya datang, memang datang, memang benar niatnya mau ngebunuh gitu. Belum lagi ada tekanan-tekanan yang memang sulit untuk diceritakan lah, karena memang itu sudah berlalu juga ya nggak. Artinya ada beberapa hal yang akhirnya menyeret saya ke titik terendah lagi gitu. Sampai pada saat itu saya cuma bisa nangis di atas sejadah, pasrah. Ya Allah, kalau memang saya salah gitu loh, kalau memang saya hilaf, sadarkan saya gitu, tunjukkan jalan. Tapi kalau memang yang saya lakukan ini benar dan memang harus saya lakukan, beri saya kekuatan. Karena tekanan itu luar biasa. Sampai bangun pagi, istri itu buka gerbang tuh, garam tuh tabur di gerbang. Artinya nggak tahu ya nggak? Udah main mistik juga Ya, itu. ya, artinya nggak tahu orang belanja tumpah ya. Ya juga, ada Yang jalan depan pasti, rumah. tapi yang pasti itu di gerbang, Iya. depan gerbang rumah. Garam tabur semacam. Artinya bukan saya lagi dong berarti, Iya. termasuk anak istri saya pun Iya. bisa saja gitu Iya. kan. Menjadi lah ya, mendapatkan dampak negatifnya. Singkat cerita, pesta demokrasi berlalu. Oke, semuanya legowo, tapi bukan berarti semuanya selesai. Ya enggak, saya masih harus berada di posisi yang salah dan serba salah itu. Nah, adalah saran-saran dari kawan yang memang saya akui dia luar biasa lah. Artinya cara dia mau membantu saya, cara dia mau menyemangati saya, Bang. Jadi gini Bang, kalau Abang di YouTube ini hanya konsumsinya hanya sosial media. Oh iya. Abang nggak ada payung hukum yang melindungi Abang. Silip-silip Abang masuk penjara. Tapi kalau Abang jadi jurnalis, apa yang menjadi karya Abang jadi produk jurnalistik. Apa yang terjadi dengan Abang itu pun ada undang-undangnya. Nggak semudah itu langsung jemput Abang, Mbak. Iya. Harus melalui mekanisme dulu. Jadi lama saya juga. Tapi menurut saya kan, saya ini hobi baca, tapi saya paling benci disuruh nulis. Iya. Itu yang gak enak ya kan? Iya. Jadi saya mau jadi jurnalis pada saat itu, saya mikir apa yang bisa saya perbuat gitu. Cuman yang penting kamu ada ID card, kata dia. Nanti berita nanti. Di Cawekam juga ada newsnya, tapi ya itu tadi karena kita memang bukan media ya, bukan arahnya media, jadi cuma insidental aja pas lagi datang, kebetulan ya udah jadi news gitu, atau ada yang sengaja aja dong liput, bingung kan kita ngeliputnya apa ngeliputnya, ya udah jadi news kayak gitu. Nah, Pak Sudi ada berapa channel? Kalau channel cuma satu Bang. Satu ya? Iya, dulu ada sih namanya Ngecang Bumi. Ngecang Bumi itu ya tadi yang kayak narik pusaka, tapi kalau kita bukan narik pusaka Bang, kita lebih ke wisata mistik. Wisata mistik. Jadi maksudnya itu bahwa yang hal gaib itu memang ada, tapi bukan untuk ditakuti. Iya. Gitu loh. Jadi saya juga waktu itu ada masih ada sih videonya di Teateratif itu. Jadi kita memang benar-benar melakukan penarikan dan itu memang reality show gitu ya. Kita benar-benar bukan settingan gitu kan. Di tempat yang memang benar-benar angker. Menurut sebagian orang kan itu angker gitu kan. Tujuannya memang tadi meyakinkan kita meyakinkan kepada masyarakat awam memang makhluk harus itu ada gitu. Bagian dari rukun iman juga ya kan. Kita harus meyakini bahwa itu memang yang gaib ada. itu memang ada. Udah itu kita juga mengedukasi, tujuan channel itu waktu itu membuat segmen itu tadi tujuannya mengedukasi masyarakat, jangan karena itu mustika ya kan, pusaka ataupun benda-benda lalu percaya dengan barang. Iya, langsung dianggap salah satu jimat gitu. Iya. Jadi sirik. Jadi begitu kita nah untuk menghindari sirik itu tadi, makanya kita lakukan penarikan untuk mengedukasi. Begitu kita ambil
kita tarik, ya udah. Sebenarnya benda itu kosong ketika dia sudah kita tarik, dia itu kosong, nggak ada manfaat sama sekali kalau untuk urusan hal-hal yang mistis itu nggak ada. Dia sudah benda mati lah kira-kira. Kecuali dimasukin ini. Iya. Nah, ketika kita yang salah persepsikan. Iya ya, artinya kita salah mengartikan atau beranggapan bahwa itu adalah benda pusaka di jin itu mulai juga masuk lagi. Jin yang lain masuk lagi hanya akan mengelabui kita. Nah, itu tujuannya sih tadi. Karena memang pada prinsipnya ya setan itu memang mengelabui. Iya, memang tugas dia untuk dia mengelabui manusia ya kan. Nah, itulah tujuannya waktu itu saya buat channel itu untuk mengedukasi saudara-saudara saya umumnya, karena memang daerah-daerah pribumi kan masih kental juga kadang dengan sesuatu yang mitos itu. Kalau kami tuh memang lucunya lagi, yang lucu-lucu itu misalnya rasa takut itu yang itu yang seru ya, adrenalinnya. Iya, seperti itu. Waktu itu di Lampung Timur, di Lampung Timur itu bahkan sempat ngunci gitu, saking ya luar biasa energinya. Energi yang masuk ya. Kami waktu itu artinya sampai berantakan lah alat-alat itu. Nah, kawan yang memang jadi juru spiritualnya tadi sampai gitu dia agak lama lah, agak lama beberapa menit baru mati. Memang kalau seandainya itu tertangkap kamera, siapapun yang nonton, saya yakin pasti akan berteriak histeris juga karena giginya tuh wah panjang banget, ada matanya gede merah. Keseruan itu yang memang nggak bakal bisa kita beli. Itu juga memang kenapa alasan saya juga ikut novel itu nggak bisa bang ngeliat. Akhirnya yang lucunya itu kan ya nggak ngeliat kan, orang kawan-kawan yang bisa ngeliat itu. Jadi pas novel ini situ loh tuh kan, oh ini banget ya kita usah ya kita kan nggak bisa lihat. Iya. Tapi keseruannya itu yang memang nggak bisa dinilai pakai uang. Artinya oke nih, lo bisa masuk ke dunia fantasi, lo bisa nikmatin sensasi roller coaster dengan jungkir balik macam. Tapi lu nggak bakalan bisa nikmatin sensasi kami ketika kami berada di dua dunia. Gitu. Memang benar loh, ada bau ya kan, ada aroma udara yang dingin merinding itu ada seperti itu kan. Itu memang ada seperti guys. Kita ada di Medan Magnet. Terus juga daerah yang banyak pepohonan tapi suasananya panas sekali. Kayak gitu memang ada guys. Jadi walaupun kayak gua nggak ngerti gitu ya yang begitu-gitu, tapi merasakan juga. Iya benar. Dan bikin ketagihan juga. Iya, ketagihan gitu. juga. Kapan lagi nih? Gitu, Oke nih hari ini mungkin bisa nyampe rumah. Alhamdulillah kayak kapok lah gua nggak mau lagi. Tapi baru 2-3 hari kapan lagi nih? Iya, tempat-tempat serem didatengin. Semakin serem tempat itu kadang kita semakin antusias. Iya. Sampai pindah-pindah ke gunung. Ada yang bilang rumah kapal katanya, rumah kapal. Nah, kami masukin juga rumah kapal, Bang. Ya kan. Bendungan Watu Tegi masukin juga, tapi memang secara visual belum bisa. Kamera novel ya, kalau yang lain saya nggak tahu ya, namanya YouTube orang yang memang fokus mungkin bisa memperlihatkan energi itu. Kalau novel belum pernah ketemu energinya, kecuali bayangan-bayangan yang menempel di dinding, gitu. Berbentuk bang, crop gitu lah. Iya, berbentuk misalnya kayak di rumah sakit Islam di Pringsewu, tapi nggak kita ketampilkan, itu bentuk yang menempel di dinding itu seperti kuntilanak bang, gitu ya. Bener-bener seperti kuntilanak, tapi dia seperti menempel sebegini. Iya. Dia nggak 3 dimensi kayak kita muncul. Kebetulan dulu saya masih kan sempat beberapa kejadian kembali ke awal dulu kan sempat jadi pelarian juga lah ya ketika Jawa itu kan, hanya kan ya kita memang sengaja menyepi ke gunung gitu loh, ke gunung, ke tempat ya kebetulan situ orang-orang yang memang mendalami ilmu itu. Nah, saya sempat ada interaksi juga dengan mereka. Nah, di situ awalnya saya mengerti juga dunia-dunia itu dan tahu bisa dalam pelarian. Iya. Biasanya itu. Iya, karena memang kami tuh di gua tempat latihan itu ya bukan latihan ya, memang udah jadi kehidupan kami lah ya, di gua itu di daerah Jawa Barat sana. Jadi begini itu kita bisa ngebayangin setinggi apa dia. Tapi belum pernah masuk kamera ya bang ya? Ada kalau koleksi kami yang di Jawa Barat tuh banyak. Ada di Padepokan tuh ada banyak. Bahkan dia kayak kabut.
Oh kemerah-merahan iya, gitu kan. merah-merahan. Banyak ada lah beberapa tim memang dia tertangkap Ya, kamera itu banyak. asap, Tadi merah-merah iya. itu ya. Tapi Tapi kalau kan- kayak bentuk wujud kayak yang itu di kita TV ngeliat itu belum Nah, pernah. iya, kita hanya ngelihat mata batin kita. Kalau kamera nggak sepenuhnya. Tapi gini loh, masyarakat awam ketika dia ngelihat itu kan menjerit, Kaget. bahkan ketakutan. Ketemu ya kan? orang aja kaget kalau dikagetin. Padahal Orang yang kayak ya, gitu. padahal sebenarnya ketika jin dia bisa Ketemu juga Iya, dengan manusia. masuk ke dunia manusia itu justru dia berada di titik terlemah. Energinya juga. Titik terlemah jin itu justru ketika dia terlempar itu kan mungkin katakanlah kita Dimensinya, gampang yang ngucap dia terlempar dari dunia mereka masuk ke dunia kita. Justru dia paling lemah ketika mungkin di dunia dia bisa melakukan apa aja. Di saat itu dia hanya bisa menampakkan diri aja, tapi dia sebenarnya nggak bisa melakukan apa. Yang berhubungan dengan konten kreator untuk menyemangati kawan-kawan kita sesama YouTuber, sesama konten kreator. Jadi gini, untuk teman-teman ya, termasuk khususnya adik-adik yang saat ini sedang mencoba untuk menekuni dunia kreator ya, nggak kita sebagai konten kreator, baik untuk aplikasi berbagai aplikasi sosial media. Saran dari saya sih jalani gitu, mengalir aja, jangan terlalu dipaksakan ketika memang kita nggak mampu, dan jangan juga dijadikan alasan keterbatasan biaya ataupun alat gitu. Lakukan dengan senyaman mungkin, lakukan dengan sesuai dengan kemampuan kita. Artinya apa sih yang memang kita mampu, apa sih yang kita bisa, itu dulu gitu yang kita lakukan, dari hal yang terkecil, yang paling sederhana dan yang paling mudah gitu lah. Pada saat kita berkarya, baik itu di perjalanan ataupun kita sedang ngedit, ya sering-sering aja istighfar gitu. Dalam hati itu jangan menjadi kebiasaan saya, Nopel. Jadi setiap saya mau berangkat, pulang ataupun ngedit itu saya memang dalam hati itu saya selalu istighfar. Jadi saya mengedit kan, ngedit astagfirullah. Jadi ketika memang kita sudah terbiasa melakukannya itu dan kita menikmati apa yang jadi kerjaan kita, yakin nanti Allah juga akan memberikan kemudahan kepada kita yang pastinya. Dan apa yang kita perbuat hari ini, kita jangan pernah berharap dapat apresiasi dari manusia, atau kita berharap harus trending, harus viral. Ya lakukan aja bahwa saya berkarya, saya berharap ini nanti akan menjadi ilmu jariah saya gitu kan. Nah, rezeki pasti ikut gitu. Yakin pasti ikut gitu. Semakin kalian totalitas, yakinlah rezeki itu semakin juga mati-matian mencari kita. Semakin kalian profesional dalam membuat konten itu, yakinlah rezeki itu pun datang dengan cara yang profesional gitu. Tapi tetap lakukan dengan penuh ketelitian. Jangan sampai nanti hanya justru jadi bumerang. Niat kita berkarya tapi justru malah kita jadi tersangka. Karena memang banyak juga ya kan teman-teman kita yang hari ini harus berhadapan dengan hukum karena ketidakpahaman dia atau kecerobohan dia dalam membuat konten. Nah itu yang memang harus digarisbawahi. Banyaklah istighfar, tetap totalitas, kerja profesional, yakin rezeki pasti datang dengan cara profesional gitu. Persoalan nantinya kita mau jadi apa, ikut aja seperti air mengalir. Seperti itu ya guys ya. Dan pada intinya adalah bagaimana konten kreator yang dimaksudkan oleh Bang Agus ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Menjadi edukasi yang bermanfaat, ya kan. Jadi bukan hanya konten kreator yang asal-asal ya atau kan? produk yang hanya hari ini ya kan. Iya. Yang penting dapat ya kan, banyak-banyakin. Jangan berpikir instan. Intinya karya kita bukan berharap yang penting trending minggu ini. Tapi bagaimana berkesinambungan, bahkan nantinya setelah kita sudah nggak ada lagi, karya-karya kita masih banyak ditonton generasi penerus, bahkan memotivasi mereka. Nah, mudah-mudahan itu akan menjadi ilmu yang berguna juga kan, menjadi ilmu jariah kita juga nantinya. Benar. Itu yang memang harus menjadi tujuan, jangan uangnya. Jangan uangnya, karena nilai itu bukan dilihat dari uang. Iya.
karya bermanfaat itu, yang edukasinya bermanfaat itu nilainya lebih tinggi ya. Itu dia. Wah, ini salut. Ini adalah YouTuber senior guys ya kan. Karena podcast ini juga terinspirasi dari Bang Agus, karena dulunya kita Lagu Lampung ya, Iya, Bang ya. benar. Wah, ini melihat Bang Agus ini melalang buana dengan YouTubernya, akhirnya Cowok Ekam juga ngikut. Iya. Akhirnya nyampe juga Nyampe juga di sini ya, udah berapa lama ini? Udah lama banget. Iya, Bang. Ya, terima kasih Bang Oke, siap. atas kehadirannya. Udah jauh-jauh dari Kota Bumi, Iya. sengaja ke Cowok Ekam. Semoga apa yang dilakukan oleh Bang Agus terus maju, sukses, ya Amin. kan, lancar semua prosesnya, Ya. dan yang pastinya mendapatkan berkah dari Amin. Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, saya Novelia Yulistin Sanggup. Saya Bersama- Agus Sedatara. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.